Ini apa Natalia Diaga? Kamu masuk Islam ya? Maafkan aku. Bukan. Bayangkan, Natalia, 24 tahun, putri tunggal seorang pendeta terkemuka di Medan, hidup dalam sorotan iman dan harapan besar keluarga. Di balik senyum lembutnya, ia menyimpan rahasia yang mengguncang segalanya, diam-diam memeluk Islam. Ketika Al-Quran ditemukan di dalam tasnya, ia diusir dari rumah dan kehilangan segalanya. Akankah keyakinan barunya menghancurkan keluarganya, atau justru menjadi jalan pulang yang tak terduga? Namun, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, bagi sahabat yang beragama Islam, mari kita untuk selalu menuliskan sholawat Nabi Muhammad. Kita berharap semoga sholawat ini menjadi saksi agar kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Like dan subscribe ke channel Pojok Hidayah sangat membantu kami untuk selalu bersemangat membagikan cerita-cerita yang penuh inspirasi dan penuh hikmah. Nama Natalia dikenal hampir di setiap sudut gereja tua di pusat kota Medan itu. Bukan karena ia pendeta, bukan pula karena ia pemimpin paduan suara, melainkan karena ia adalah putri tunggal pendeta Samuel, seorang rohaniwan Kristen yang cukup terkemuka. Disegani karena khotbahnya yang tegas dan kepeduliannya pada jemaat kecil hingga besar. Sejak kecil, Natalia hidup di bawah sorot mata banyak orang. Setiap langkahnya seolah menjadi cermin bagi nama besar ayahnya. Usianya kini 24 tahun. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan senyumnya mudah membuat orang merasa nyaman. Ia tumbuh dalam keluarga yang disiplin dalam iman. Pagi dimulai dengan doa bersama. Minggu adalah hari yang tak boleh diganggu, dan Alkitab selalu hadir di meja ruang tamu. Ibunya, Maria, adalah perempuan yang lembut namun teguh, sangat menjaga tradisi dan kehormatan keluarga pendeta. Namun di balik kehidupan yang tampak rapi dan mapan itu, Natalia menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun di rumah. Kegelisahan yang perlahan tumbuh sejak ia melangkah ke bangku kuliah. Saat pertama kali masuk Universitas Negeri di Medan, dunia Natalia melebar. Ia bertemu banyak orang dengan latar belakang berbeda, suku, pemikiran, dan keyakinan. Awalnya ia merasa itu hanya warna kehidupan, tak lebih. Ia tetap rajin ke gereja, tetap melayani jika diminta, dan tetap menjadi Natalia yang baik di mata keluarga. Hingga suatu hari, di semester awal, ia bertemu Aisyah. Aisyah adalah teman sekelasnya di mata kuliah filsafat. Perempuan itu sederhana, berjilbab polos, dan selalu duduk di barisan depan. Yang membuat Natalia tertarik bukan penampilannya, melainkan caranya bertanya, tenang, logis, dan tidak meledak-ledak. Seusai kelas, mereka sering berdiskusi. Awalnya tentang tugas, lalu melebar ke topik kehidupan. Suatu sore, saat hujan mengguyur halaman kampus, Natalia menunggu angkutan umum bersama Aisyah di selasar fakultas. Tanpa rencana, obrolan mereka berbelok ke soal Tuhan. "Kamu pernah nggak sih ngerasa capek sama rutinitas ibadah?" tanya Natalia pelan, seolah takut kata-katanya didengar tembok. Aisyah tersenyum, tidak menghakimi. "Pernah, tapi capekku beda. Lebih kecapek sama diri sendiri, bukan sama Tuhannya." Jawaban itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Natalia terdiam lama. Sejak saat itu, percakapan kecil mereka menjadi pintu bagi pertanyaan yang selama ini Natalia simpan rapat-rapat. Natalia mulai menyadari bahwa selama ini ia menjalani iman lebih sebagai kewajiban keluarga daripada perjalanan batin. Ia berdoa karena harus, bukan karena rindu. Ia melayani karena nama ayahnya, bukan karena hatinya menyala. Setiap kali ia bertanya dalam doa, ia sering merasa jawabannya berputar-putar di kepalanya sendiri. Berbeda dengan Aisyah. Ketika Aisyah bercerita tentang Islam, ia tidak melakukannya dengan nada menggurui. Ia hanya menceritakan pengalamannya, tentang sholat sebagai tempat bersandar, tentang satu Tuhan yang Maha Esa tanpa perantara, tentang kepasrahan yang justru membuatnya merasa bebas. Natalia mendengarkan, awalnya dengan sikap akademis. Ia menganggap itu bagian dari diskusi lintas iman. Namun perlahan ada sesuatu yang mengusik. Kata-kata tauhid dan ketundukan terus terngiang di kepalanya.
Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Aisyah menenangkan diri dengan berzikir sebelum ujian. Cara ia menolak dengan sopan ketika diajak bergosip. Cara ia memaafkan dengan cepat ketika disakiti. Semua itu terasa ringan. Suatu siang, Aisyah mengajaknya ke masjid kampus. Bukan buat ikut ibadah, katanya cepat, seolah membaca kecanggungan Natalia. Cuma kajian umum, duduk saja, dengar. Kalau nggak nyaman, kita pulang. Natalia ragu. Bayangan ayahnya berkhotbah tentang menjaga iman muncul di benaknya. Namun rasa penasarannya lebih besar. Ia mengangguk. Masjid itu tidak mewah. Lantainya dingin. Aromanya bersih. Natalia duduk di bagian belakang. Merasa asing, namun anehnya tidak terancam. Kajian hari itu membahas tentang pencarian makna hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tidak ada seruan pindah agama, tidak ada hinaan pada keyakinan lain, hanya ajakan bersikir dan merenung. Saat ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, Natalia tidak mengerti artinya, namun ada getaran yang tak bisa ia jelaskan. Dadanya terasa sesak, matanya panas, dan untuk pertama kalinya ia merasa ingin menangis tanpa tahu sebabnya. Sepulang dari masjid, Natalia tidak langsung berbicara. Ia hanya berjalan di samping Aisyah, pikirannya penuh. Malam itu di kamarnya, Natalia berlutut seperti biasa. Ia berdoa, namun doanya tersendat. Kata-kata yang selama ini hafal mendadak terasa kosong. Ia bertanya dalam hati, jujur dan tanpa hiasan. Tuhan, jika Engkau ada, tunjukkan aku jalanmu. Aku lelah berpura-pura yakin. Hari-hari berikutnya kegelisahan itu tidak pergi, justru semakin nyata. Ia mulai membaca buku-buku perbandingan agama di perpustakaan, diam-diam. Ia menonton ceramah Islam lewat earphone di malam hari, memastikan volume cukup kecil agar ibunya tidak mendengar. Di rumah, Natalia tetap menjadi dirinya yang lama, tertawa bersama dengan ibunya di dapur, mendengarkan ayahnya bercerita tentang jemaat. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang itu, sebuah pergulatan besar sedang berlangsung. Natalia sadar satu hal, jalan yang sedang ia tapaki bukan jalan yang mudah. Ia adalah putri seorang pendeta. Setiap pilihan hidupnya bukan hanya miliknya, tapi juga membawa nama keluarga. Namun, kegelisahan itu anehnya justru memberinya kejujuran. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berani mengakui bahwa imannya sedang diuji. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh pencarian yang tulus dalam hatinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya di bangku kuliah itu akan mengubah seluruh arah hidupnya, mengguncangkan keluarganya, dan membawanya pada rahasia besar yang kelak tak mungkin lagi disembunyikan. Kegelisahan itu tidak lagi datang seperti tamu yang mengetuk pelan. Ia kini menetap, duduk di sudut hati Natalia, menemani setiap langkahnya ke kampus, setiap tawa palsunya di rumah, dan setiap doa yang semakin sering terhenti di tengah jalan. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa itu menuntut kejujuran. Hari-hari Natalia berubah menjadi rangkaian pencarian yang sunyi. Ia tidak lagi sekadar mendengar cerita Aisyah. Ia mulai bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam, tentang konsep Tuhan, tentang dosa dan pengampunan, tentang hubungan langsung antara manusia dan Sang Pencipta, akhirnya menemukan ruang untuk diucapkan. Aisyah selalu menjawab dengan tenang. Jika ia tidak tahu, ia mengajak Natalia mencari bersama. Islam gak minta kamu percaya tanpa berpikir, kata Aisyah suatu sore di perpustakaan. Justru kamu diminta menggunakan akal. Kalimat itu menghantam sesuatu dalam diri Natalia. Sejak kecil ia terbiasa menerima. Kini ia diajak memahami. Natalia mulai membaca Al-Quran terjemahan yang dipinjamkan Aisyah. Awalnya ia membaca dengan sikap hati-hati, bahkan defensif. Ia takut terseret, takut merasa nyaman. Namun ayat demi ayat justru membuatnya merasa sedang diajak berdialog. Tidak ada kisah yang dipaksakan, tidak ada konsep yang terasa kabur. Semuanya sederhana, tegas, dan anehnya masuk akal. Ia membaca tentang keesaan Tuhan, tentang manusia yang diciptakan untuk menyembahnya, tentang hidup yang singkat dan pertanggungjawaban yang pasti. Banyak ayat yang membuatnya berhenti lama, menatap halaman, lalu menutup buku dengan dada berdebar. Di malam hari ketika rumah telah sunyi,
Natalia sering duduk di tepi ranjangnya, menatap langit-langit kamar. Di dinding masih tergantung salib kecil hadiah baptisnya. Ia menatapnya lama, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebingungan dan rasa bersalah. Kalau aku salah, hentikan aku, ia bersisir dalam hati. Kalau ini benar, kuatkan aku. Pergulatan batin itu berlangsung berbulan-bulan. Natalia tidak pernah melewatkan ibadah minggu. Ia tetap ikut doa keluarga. Namun di dalam hatinya, ada jarak yang semakin nyata. Kata-kata yang diucapkan bibirnya tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan suara hatinya. Aisyah melihat perubahan itu. Ia tidak mendorong, tidak pula mendesak. Iman itu perjalanan, katanya suatu kali, dan setiap orang punya waktunya sendiri. Suatu hari Aisyah mengajak Natalia menghadiri kajian khusus untuk mu'alaf dan pencari kebenaran. Natalia ragu. Kata mu'alaf terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Namun rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ruang kajian itu kecil dan sederhana. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada panggung megah. Hanya beberapa orang duduk melingkar, dengan wajah-wajah yang tampak biasa. Namun mata mereka menyimpan cerita panjang. Ada yang mantan ateis, ada yang berasal dari agama lain, ada pula yang lahir dari keluarga muslim tapi baru menemukan makna. Ketika satu persatu menceritakan perjalanan mereka, Natalia menunduk. Banyak kisah yang serupa dengannya. Kegelisahan, penolakan keluarga, kesepian. Ia merasa tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa ia tahan. Di akhir kajian, Ustadz yang memimpin hanya berkata pelan, "Jika hatimu sudah yakin, jangan tunda. Tapi jika belum, jangan memaksa. Allah Maha mengetahui isi hati." Malam itu Natalia tidak bisa tidur. Ia membuka kembali Al-Quran terjemahan yang kini selalu ada di lacinya. Tangannya gemetar saat membaca ayat-ayat tentang hidayah. Ia merasa seolah sedang berdiri di ambang pintu besar. Takut melangkah, tapi juga takut mundur. Beberapa minggu kemudian, pada suatu pagi yang tenang, Natalia membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia datang ke masjid kampus bersama Aisyah. Tidak ada gaun putih, tidak ada upacara besar. Hanya ruangan kecil, seorang ustadz, dan 2 saksi. Ketika kalimat syahadat keluar dari bibirnya, suaranya bergetar, air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Dalam sujud pertamanya sebagai seorang muslimah, Natalia menangis seperti anak kecil. Tangis yang bukan lahir dari ketakutan, melainkan kelegaan. Seolah beban yang selama ini menekan dadanya dilepaskan satu persatu. Ia merasa pulang ke tempat yang bahkan sebelumnya ia tidak sadari sedang ia cari. Namun kebahagiaan itu datang bersama ketakutan baru. Natalia tahu, dunia di luar masjid tidak akan seindah sujud pertamanya. Ia adalah putri seorang pendeta. Ia hidup serumah dengan keluarga yang memegang teguh iman Kristen. Keputusan ini bukan soal keyakinan pribadi, tapi juga tentang konsekuensi yang mungkin menghancurkan segalanya. Ia memilih diam. Natalia tidak langsung mengenakan hijab. Ia sholat diam-diam di kamar, menunggu rumah sepi. Ia belajar berwudu dengan air botol kecil agar tidak menimbulkan kecurigaan. Alarm ponselnya diatur tanpa suara. Mushaf kecil selalu ia sembunyikan di dalam tas, dibungkus kain agar tidak terlihat. Setiap kali ia mendengar ayahnya berkhotbah tentang iman dan kesetiaan, hatinya perih. Ia merasa seperti pengkhianat. Meski di sisi lain, ia merasa sedang jujur pada Tuhan. Di hadapan ibunya, rasa bersalah itu berlipat ganda. Ibunya sering bercerita tentang harapan, tentang masa depan Natalia sebagai teladan jemaat. Ia hanya tersenyum dan mengangguk, sementara hatinya menjerit. Di kampus, Aisyah dan beberapa sahabat muslimah menjadi sandarannya. Mereka tidak menuntut Natalia tampil persempurna. Mereka hanya menguatkan, mengingatkan bahwa Allah melihat usaha, bukan penampilan semata. Allah tahu kamu berjuang, dan perjuangan yang paling berat memang sering yang paling sunyi. Setahun berlalu sejak hari itu. Setahun Natalia hidup dengan 2 dunia. Satu yang ia jalani, satu yang ia sembunyikan. Ia belajar bersabar, belajar menahan rindu untuk sholat tanpa rasa takut,
belajar menerima bahwa jalan yang ia pilih penuh duri. Namun Natalia tidak pernah menyesal. Setiap kali ia membuka Al-Quran, setiap kali ia sujud dalam kesunyian, ia merasa yakin satu hal. Keputusan itu adalah keputusan paling jujur yang pernah ia buat dalam hidupnya. Ia hanya belum tahu bahwa sebuah peristiwa kecil, sebuah tas yang terbuka dan sebuah mushaf yang terlihat akan segera mengakhiri semua rahasianya dan membawa hidupnya ke badai yang sama sekali tidak ia bayangkan. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari biasa. Natalia bangun pagi, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu berpamitan untuk ke kampus. Tidak ada firasat buruk, tidak ada tanda bahwa rahasia yang ia jaga rapat selama 1 tahun penuh akan runtuh hanya dalam hitungan jam. Tas ransel hitam itu ia letakkan di kursi ruang tamu sebelum berangkat. Seperti biasa, di dalamnya tersimpan buku kuliah, catatan, dompet, dan terlipat rapi di saku paling dalam, sebuah mushaf kecil Al-Quran yang selalu ia bawa. Ia merasa aman, ia selalu berhati-hati. Namun hari itu, kehati-hatian itu lenah. Siang menjelang sore, hujan turun deras. Ibunya, Maria, berniat menyiapkan payung di tas Natalia agar anaknya tidak kehujanan sepulang kuliah. Dengan naluri seorang ibu, ia membuka tas itu tanpa prasangka apapun. Tangannya meraba-raba isi tas, hingga menyentuh sesuatu yang bukan buku kuliah. Sebuah kitab kecil bersampul hijau. Maria mengernyit. Ia mengeluarkannya perlahan. Tulisan Arab keemasan di sampul itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membalik halaman pertama. Tidak ada lagi keraguan. Al-Quran. Tangan Maria gemetar. Dadanya naik turun. Nafasnya terasa berat. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk mematung, menatap mushaf itu seolah sedang memegang sesuatu yang asing dan menakutkan. Di kepalanya berputar berbagai kemungkinan, namun semuanya bermuara pada satu kesimpulan yang membuat lututnya lemas. Natalia. Sore itu rumah terasa berbeda. Heningnya bukan hening yang damai, melainkan tegang, seolah dinding-dinding ikut menahan nafas. Maria meletakkan Al-Quran itu di atas meja makan, tepat di tengah, seakan menunggu pemiliknya datang dan menjelaskan segalanya. Ketika pintu terbuka dan Natalia melangkah masuk, ia langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Ibunya duduk kaku, wajahnya pucat, matanya merah. Tidak ada senyum sambutan, tidak ada sapaan hangat. "Natalia?" Suara ibunya bergetar. "Kemari." Langkah Natalia melambat. Pandangannya mengikuti arah tatapan sang ibu. Saat ia melihat mushaf itu di atas meja, dunia seolah berhenti berputar. Darahnya terasa surut dari wajahnya. Lututnya melemas. "Ibu?" Suaranya hampir tak terdengar. "Apa ini?" tanya Maria. Suaranya mendinggi, bercampur antara marah, takut, dan terluka. Natalia menelan ludah. 1000 kata yang selama ini ia siapkan lenyap begitu saja. Ia tahu, kebohongan bukan lagi pilihan. Dengan nafas gemetar, ia menjawab, "Itu Al-Quran, Bu." "Untuk apa kamu bawa ini?" bentak ibunya. Air mata mulai mengalir. "Kamu mau bilang apa? Ini cuma bahan kuliah? Atau..." Suaranya terhenti. "Atau, kamu sudah..." "Aku sudah masuk Islam, Bu." Kalimat itu jatuh seperti palu, memecah kesunyian rumah. Maria terperanjat, seolah baru saja ditampar kenyataan yang terlalu keras. Ia berdiri, tubuhnya gemetar hebat. "Sejak kapan?" teriaknya. "Hampir setahun," jawab Natalia jujur, air matanya ikut jatuh. Maria menangis, tangis yang bukan sekedar kesedihan, melainkan kehancuran. "Setahun?" ulangnya lirih. "Setahun kamu bohong pada kami, pada ayahmu, pada aku." Natalia mencoba mendekat, namun ibunya mundur selangkah. "Jangan sentuh aku," katanya tajam. "Kamu tahu apa artinya ini bagi keluarga kita?" Pendeta Samuel pulang malam itu dengan wajah lelah, tak tahu bahwa rumahnya sedang berada di ambang kehancuran. Begitu ia melihat suasana dan mushaf di meja, pertanyaan langsung memenuhi matanya. Maria menjelaskan dengan suara patah-patah. Reaksi ayahnya tidak meledak. Justru itulah yang membuat Natalia lebih takut. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. "Benar?" tanya ayahnya singkat. Natalia mengangguk. "Aku tidak bermaksud menyakiti ayah dan ibu. Aku hanya menemukan keyakinanku."
Kamu menemukan keyakinan dengan mengkhianati iman keluarga. Suara ayahnya berat, penuh kekecewaan. Natalia mencoba menjelaskan tentang pencariannya, tentang kegelisahan, tentang ketenangan yang ia rasakan. Namun setiap kata terasa seperti menambah jarak. Tidak ada yang benar-benar mendengar. Luka terlalu segar, emosi terlalu tinggi. Selama kamu masih memegang keyakinan itu, kata ayahnya akhirnya, kamu tidak bisa tinggal di rumah ini. Kata-kata itu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Natalia, ini rumahmu. Ibunya menangis, namun nada suaranya berbeda. Tapi kami tidak bisa menerima ini. Tidak sekarang, tidak dengan cara ini. Malam itu tanpa banyak barang, Natalia memasukkan pakaian ke dalam tas yang sama. Tas yang sekarang terasa seperti saksi bisu runtuhnya hidupnya. Mushaf kecil itu ia pegang erat, seolah satu-satunya yang tersisa. Ia berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang telah ia huni sejak lahir. Setiap sudut menyimpan kenangan, tawa, doa, dan kasih yang terasa menjauh. Ayah, ibu, aku tetap anak kalian, ucapnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya isak tangis tertahan di dalam rumah. Pintu tertutup. Di luar, hujan kembali turun. Natalia berjalan tanpa tujuan, membiarkan air membasahi wajahnya, menyatu dengan air mata yang tidak berhenti. Di bawah lampu jalan yang redup, ia berhenti sejenak menengadah ke langit gelap. Ya Allah, bisiknya dengan suara pecah. Aku kehilangan segalanya malam ini, tapi aku mohon, jangan kau tinggalkan aku. Di tengah rasa sakit yang hampir tak terbahalkan, Natalia memeluk tasnya erat-erat. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu bagaimana hari esok ia akan jalani. Yang ia tahu hanya satu, ujiannya telah dimulai. Dan dari titik terendah itulah, hidup Natalia akan belajar berdiri kembali, meski jalannya akan penuh air mata dan kesabaran. Malam pertama setelah pengusiran itu terasa panjang dan dingin, meski hujan telah reda. Natalia duduk di beranda masjid kampus bersama Aisyah. Tubuhnya lelah, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Di tangannya, mushaf kecil itu masih ia genggam, seakan jika dilepaskan, ia akan benar-benar sendirian. Aisyah tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di samping Natalia, memberikan jaket dan sesekali mengusap punggungnya. Dalam diam itulah Natalia merasa untuk pertama kalinya sejak pintu rumah tertutup, ia tidak jatuh sepenuhnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa bertahan hidup. Natalia menumpang di kos Aisyah sementara waktu. Ia mulai mencari pekerjaan paruh waktu, menerima apapun yang halal dan bisa ia lakukan. Pagi kuliah, sore bekerja, malam belajar dan berdoa. Hidupnya sederhana, bahkan seringkali serba kekurangan, namun ia tidak pernah merasa kosong seperti dulu. Di sepertiga malam, ketika dunia terasa paling sunyi, Natalia sering menangis dalam sujud. Ia tidak lagi meminta agar hidupnya mudah. Doanya berubah. Ia memohon kekuatan, keikhlasan, dan yang paling sering, kesembuhan hati untuk orang tuanya. Ya Allah, bisiknya berulang kali. Lembutkan hati ibu dan ayahku. Jangan jadikan aku sebab putusnya cinta di antara kami. Waktu berjalan perlahan. Bulan demi bulan berlalu tanpa kabar dari rumah. Nomor ibunya masih ia simpan. Namun, ia tidak pernah berani menelepon. Ia hanya mengirim pesan singkat setiap beberapa minggu, menanyakan kabar. Sebagian besar tak berbalas. Namun, Natalia tetap mengirim, tetap mendoakan. Suatu hari, kabar itu datang tanpa diduga. Aisyah menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya panik. Ibunya Natalia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Ayahnya meminta Natalia datang. Hati Natalia berdegup kencang. Ada rasa takut, ada rindu, ada luka yang belum sembuh. Namun ia tahu tidak ada alasan untuk menolak. Dengan langkah gemetar, ia menuju rumah sakit itu. Ketika ia masuk ke ruang perawatan, pemandangan itu hampir merobohkannya. Ibunya terbaring lemah, wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Natalia berdiri di ambang pintu, air matanya jatuh tanpa suara. Maria membuka mata perlahan, tatapan mereka bertemu. Tidak ada amarah di sana, hanya kelelahan dan rindu yang tak terucap. Natalia, suara ibunya lirih. Tanpa berkata apa-apa, Natalia mendekat. Ia menggenggam tangan ibunya, hangat namun rapuh. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih, menyuapi,
membersihkan, dan menemani tanpa pernah membahas perbedaan iman. Hari-hari di rumah sakit itu menjadi titik balik. Maria melihat putrinya bukan sebagai anak yang berpaling, melainkan sebagai anak yang tetap penuh cinta. Natalia tidak pernah membantah, tidak berdebat, tidak memaksakan apapun. Ia hanya hadir. Suatu malam, ketika ruangan sepi, Maria berbicara dengan suara gemetar. "Aku marah karena aku takut kehilanganmu." Natalia menunduk. "Aku juga takut, Bu, tapi aku tidak pernah berhenti mencintai Ibu." Tangis mereka bertemu di tengah sunyi. Tidak ada kesepakatan besar malam itu. Tidak ada pengakuan atau perubahan keyakinan. Namun, ada sesuatu yang retak, lalu mulai menyatu kembali. Beberapa minggu kemudian, ibunya membaik. Ayahnya yang selama ini lebih banyak diam, akhirnya berbicara pada Natalia di ruang tamu. "Ayah tidak bisa mengerti pilihanmu," katanya pelan, "dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya menerima. Tapi ayah melihat caramu bertahan, caramu tetap hormat, dan caramu merawat ibu." Ia menarik nafas panjang. "Rumah ini tetap rumahmu." Kalimat itu membuat lutut Natalia lemas. Air matanya jatuh lagi. Namun, kali ini bukan karena sakit. Natalia kembali ke rumah. Bukan sebagai seseorang yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang berdamai. Ia tetap muslimah, tetap menjalankan ibadahnya dengan tenang dan sopan. Ia menjaga adab, menjaga tutur kata, dan menjaga cinta. Hubungan mereka tidak langsung sempurna. Ada batas-batas yang harus dihormati, ada luka yang masih sembuh perlahan. Namun, pintu yang sempat tertutup kini terbuka. Senyum-senyum kecil mulai kembali menghiasi rumah itu. Suatu sore, Natalia duduk di kamarnya, memandangi mushaf kecil yang dulu menjadi sebab pengusirannya. Kini, ia tidak lagi harus menyembunyikannya. Ia tersenyum lirih. Ia sadar jalan yang ia pilih bukan jalan yang mudah. Tapi dari luka itulah, ia belajar tentang kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang tidak memaksa. Natalia kehilangan segalanya malam itu. Namun ia juga menemukan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, ia pulang bukan karena menyerah, melainkan karena cinta yang bertahan lebih kuat dari perbedaan.